Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama kami di channel yang sama, channel warganya Cimahpar. Kali ini saya berada di lapangan bola RW 8 yang secara fungsi mungkin sementara masih digunakan untuk keperluan Idul Adha kaitan dengan kurban sapi. Nah, tepatnya ini di RT 4 RW 8 yang dimana sedang dilaksanakannya pemilihan ketua RT. Ada 2 RT menurut info, yaitu RT 2, RT 4 sama RT 5. Nah, ini kan secara teritorial ya, bahwa luas areal RW 8 ini sangat luas, masih banyak lahan-lahan kosong, sangat luas di antara RW-RW yang lain. Juga secara demografi penduduknya itu sangat padat. Nah, kali ini mungkin agak lumayan panas juga sih memang. Coba kita bergeser ke sana sambil kita tanya-tanya terkait pelaksanaan pemilihan ketua RT. Oke, kita ke tanya-tanya ke RT. Nah, ini kan biasanya secara PP 150 nomor 1, kemudian Permendagri nomor 18 tahun 2018 biasa dilakukan apabila kepengurusan KRT itu salah satunya misalnya ada beberapa faktor sih, memang ada yang misalnya ngundurin diri atau lain-lain. Ini adalah mungkin kekosongan ya setelah masa jabatan ketua RT 4 ini habis. Nah, itu kita lihat ke ke lokasi, ke TPS. Nah, itu juga ada beberapa para tokoh yang sedang menghadiri, namun memang karena mungkin satu panas sehingga ngadem di pohon gitu. Cuman sayang memang kopina terbatas. Oke, kita lihat pelaksanaan pelaksanaan pemilihan ketua RT 04 RW 5. Bapaknya YouTuber. Selamat siang, mana ada Bapak RW? Bapak RW. Siapa ketua? Ya. Silakan. Mau ketemu Pak RW? Boleh, langsung mumpung masih sibuk atau sibuk? Enggak, udah lagi istirahat dulu, udah jam 12. Oke. Oke, ini dulu. Iya, boleh. Oke, dulu bentar. Oke. Yuk. Aduh. Wah, asik nih. Pas saya ingat dulu, kalau nggak salah ini di Belanda waktu itu, sama seperti ini. Nah, sambil duduk aja, sambil santai. Nah, ini kan pemilihan ketua RT ya Pak. Ya, secara teritori memang luas areal RW 8 ini sangat luas. Itu berapa hektar Pak luas? Ini di 8 itu kurang lebih 12 hektar. 12 hektar. Ya, hampir seperempatnya masih tanah kosong. Itu lahan pertanian sebetulnya kalau memang mau digarap. Ya, memang yang punya itu berkomitmen ini untuk ketahanan pangan ya, yang sekitar 7 hektar lah. Selebihnya itu warga penduduk rumahan lah gitu, warga penduduk tempat. Oke. Kemudian kan tadi yang secara demografi juga tentunya kepadatan penduduk sangat padat ya di antara RW-RW lain tentu. Nah, ini kalau boleh tahu ini ada berapa jumlah penduduk? Kalau di kakak itu kurang lebih 700. Ya, anggap 21.100 lah ya. Kayak 700 kali. Ya, sekitar 21 lah. Nah, kemudian secara kalau misalkan ini kan sekitar 700 kakak ya, kalau jiwa itu
mencapai berapa jiwa? Jiwa sekitar 21.000. 21.000. Nah, ini RW 8 ini ada berapa RT? Ada 6. 6. Nah, seluruhnya atau hari ini juga dilaksanakan terkait pemilihan? Sebetulnya ini kan yang habis itu masa bakti RT itu 2 ya di bulan ini gitu. Jadi yang kita laksanakan serentak hari ini tuh hanya RT 4 dan RT 5. Oke, RT 2 ada berapa calon Pak di semuanya? Calon di RT 4 ada 4, di RT 2 ada 2 calon. Ya, secara aturan mekanisme yang dijalankan itu seperti apa? Jadi gini, untuk calon itu minimal warga kita yang berKTP di wilayah gitu. Nah, kalau untuk pemilih itu kita berbeda dengan RW-RW lain. Jadi pemilih di sini warga pendatang yang sudah menetap 6 bulan itu bisa untuk memilih, tapi tidak untuk dipilih. Gitu. Mungkin terima kasih Pak keterangannya. Nanti kita lanjut kembali. Kita coba ke panitia mumpung masih sepi berjalan. Nah. Ya, oke. Bentar Pak, Pak RW. Mohon maaf. Oh iya, ini Pak RW 8. Saya lupa. Mohon maaf. Siap. Yuk. Selamat siang Pak. Selamat siang, selamat datang. Mohon maaf, saya ingin tanya Bapak dengan Pak siapa? Pak Ahmad Suryadi. Sebagai ketua panitia pemilihan. Sebetulnya di sini nggak ada ketua, jadi kita berempat itu pokoknya bekerja berbarengan, tidak ada ketua-ketua. Tapi kalau yang merasa diseniorkan, ya gitu. Okay. Nah, boleh saya ingin tanya-tanya kaitan dengan ini kan kaitan dengan per 5 tahunan ya. Per 5 tahun. Artinya secara aturan sudah diatur kaitan dengan peraturan pemerintah, Permendagri bahwa setiap ada kekosongan jabatan maka dibentuklah satu panitia untuk menjaring. Nah, secara aturan mekanisme yang dijalankan itu seperti apa, Pak? Jadi begini, RT 4 sama RT 5 ini kan itu hasil dari pemekaran. Tadinya RT 4. Jadi berhubung luasan wilayah dengan total kakaknya sudah lebih banyak, jadi ada pemekaran kembali. Makanya ini untuk pemilihan RT ini berbarengan. Jadi RT 5 sampai RT 6 itu sama waktunya gitu. Terus pembentukannya itu kan kemarin sudah dirapatkan sama Pak RW. Itu tidak diasongkan siapa yang mau jadi relawan untuk jadi panitia. Jadi Pak RW ini langsung menunjuk jadi panitia. Soalnya kalau langsung siapa yang mau, pasti banyak yang nggak mau. Agak molor juga waktunya, Pak. Ya, seperti itu. Nah, kemudian secara teknis itu kan kalau berdasarkan peraturan pemerintah bahwa pemilihan dilaksanakan terkait RT ini sekurang-kurangnya 2/3 dihadiri oleh warga. Nah, ini secara teknis ini dipilih oleh warga atau perwakilan warga? Setelah kesepakatan kita bersama dengan calon untuk RT 4 ini kan calonnya ada 4. Jadi kita rapatkan dulu. Jadi untuk pemilih itu yang tadinya hanya yang berkakak di RT 4, tapi berhubung di sini banyak yang mengontrak, sedangkan yang mengontrak itu kan selalu dikenakan HBI, Hari Besar Islam, selalu dikenakan. Jadi mereka yang sudah bertempat tinggal di sini walaupun kontrak di atas 6 bulan itu diikutsertakan dalam pemilihan. Jadi total semua di sini ada 111 kakak. 111 dari 111 kakak ini kelihatan yang sudah masuk itu sekitar 103. Kalau dihitung persentase itu sudah hampir 93% ya. Tinggal 8 orang lagi dengan alasan sakit atau yang lainnya lah gitu. Berarti atau di luar dipilih wilayah. oleh perwakilan keluarga atau warga? Satu kakak, satu suara. Oke, berarti perwakilan ya. Iya. Nah, kemudian kalau tadi sudah Pak Panitia sampaikan kaitan dengan sudah sekian persen, itu dari berapa penduduk atau berapa pemilih, Pak, jumlahnya? Jumlah pemilih 111. 111 itu kepala keluarga ya. Atau misalnya kepala keluarga bapaknya tidak bisa datang, bisa diwakilkan sama ibunya.
kalau ibunya tidak bisa datang, bisa diwakilkan oleh anak yang tertua tapi yang sudah berumur mempunyai KTP. Itu saja Kesepakatan tadi. kesepakatan dari Oke, oke. kita kemarin itu. Nah, ini ditutup sampai jam berapa, Pak? Tadi kita buka jam 8, ditutup sampai jam 12. Jadi sisanya dianggap tidak bisa hadir. Emang secara otomatis ya udah kita tutup saja. Karena kita jeda setengah jam lalu penghitungan jam 12.30. Jadi secara umum animo masyarakat kaitan dengan pemilihan itu bagaimana? Dilihat dari kedatangannya di atas 90%. Kelihatannya memang benar-benar antusias banget gitu. Oke, jadi memang partisipasi aktifnya terlihat gitu ya, Pak ya. Baik, Pak, mungkin atas infonya, atas keterangannya, terima kasih, Pak. Mangga dilanjut kembali. Mohon maaf waktunya. Alhamdulillah atas kelengkapan. Siap. Amin. Enggak, keamanan. selamat siang, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah Pak Oyo. Ini kan bukan serentak ya, artinya pemilihan ketua RT di RW 8 ini adalah salah satu yang tepat. Ini kalau lihat antusiasme masyarakat itu sangat antusias ya terkait ini. Nah, ini sedang dilakukan perhitungan ya. Iya. Nah, saya coba ingin tanya ke Bapak kaitan dengan situasi keamanannya bagaimana Pak di Pak RT 4 ini secara Ya, alhamdulillah sampai saat ini keamanan khususnya di RW 8 kejadian yang terlalu menonjol, pada umumnya aman, terkendali, kerjasama pengurus sangat kompak juga, beserta kelurahan bersinergi. Harapan saya dengan adanya pemilihan RT sekarang bisa lebih baik untuk kedepannya, Pak Oyok. lalu kemudian sisi lain atau di wilayah lain, misalnya di Kelurahan mana saja sih yang rawan dari terjadinya persoalan sosial masyarakat, di mana saja secara itu? Secara umumnya ya di Cimapar yang saya sampaikan tadi aman, kembali. Mungkin ada beberapa kejadian yang lalu juga si RW 8 seperti tawuran pelajar atau kejahatan lain seperti pencurian kendaraan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah tidak terjadi lagi ya, artian bekerja sama dengan warga serta pengurusnya bersama-sama melaksanakan sistem link atau patroli pada jam-jam rawan, jam kecil untuk mengantisipasi terjadinya pencurian dan tawuran atau kejahatan lainnya. Menanggapi kaitan dengan sekarang kan bentuk namanya anti premanisme, Ya, tanggapan betul. Bapak itu? Ya, sampai saat ini kan sedang gencar-gencarnya pemerintah diadakan jam malam, di mana jam anak-anak mulai pukul 21 sudah harus masuk ke rumahnya masing-masing. Tentunya ini bukan tanggung jawab saya atau tanggung jawab lingkungan, ini tanggung jawab bersama. Gimana caranya kita bersama-sama menjaga lingkungan khususnya agar tetap aman, bisa mengarahkan anak-anak agar tidak keluyuran malam-malam, antisipasi yang saya bilang tadi terjadinya kumpul-kumpul, akhirnya minum-minum, dan akhirnya terjadi tawuran dan kejahatan lainnya. Oke, terima kasih atas keterangannya Pak. Semoga Bapak sehat terus dan aman terus sampai seterusnya. Amin, amin. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Kami totalkan 1, 2, 3, 4. Iya, di total yang mau mendokumentasikan silakan. Oke, silakan yang mau mendokumentasikan ini penghitungan suara. Iya.
Gua agak